Musa berangkat itu pada hari kelima, kemudian pulang pada hari kedua. Kemudian Musa melihat orang-orang ini menyembah patung lembu emas, maka Musa marah. Sejak itu turun-temurun maka orang-orang Israel sampai orang Yahudi hari ini mereka berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi orang Islam yang bilang puasa Senin Kamis itu ikut-ikutan orang Yahudi ya. Hati-hati lo, jangan ikut-ikutan Yahudi, ntar jadi Yahudi lo ya. Jadi jangan salah ya dalam berpuasa, motivasinya, ya caranya, jangan serampangan, jangan manipulasi puasa ya untuk memuaskan ego dan kedagingan kita, bahkan untuk mengutuki seseorang, apalagi cuma buat pura-pura puasa supaya kelihatan orang saleh. Nah, semua petunjuk untuk puasa ini tertulis dalam Alkitab. Ya, namun bila orang Kristen berpuasa, maka ada beberapa tujuan puasa yang tertulis dalam Alkitab Kristen yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, setidaknya ada 5 macam puasa. Setidaknya ada 5 macam tujuan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa untuk menjaga agar roh kita tetap terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini juga sudah melakukannya ya, tradisi Yahudi ini, yaitu di dalam orang-orang Israel, sejak zaman Musa, yaitu yang disebut dengan hari pendamaian bagi umat Israel dalam Imamat 23 sampai 27, ya. Dalam Imamat 23 ayat 27. Juga orang Yahudi secara turun-temurun sampai dengan hari ini melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis. Itu disebut hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari kedua dan hari kelima. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Lukas 18. Mengenai puasa hari Senin dan hari Kamis ini, itu berasal dari tradisi Yahudi karena waktu itu mereka menyembah patung lembu emas tadi ya. Musa berangkat itu pada hari kelima, kemudian pulang pada hari kedua. Kemudian Musa melihat orang-orang ini menyembah patung lembu emas, maka Musa marah. Sejak itu turun-temurun maka orang-orang Israel sampai orang Yahudi hari ini mereka berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi orang Islam yang bilang puasa Senin Kamis itu ikut-ikutan orang Yahudi ya. Hati-hati lo, jangan ikut-ikutan Yahudi, ntar jadi Yahudi lo ya. Kalau kita mah nggak apa-apa ya. Kalau orang-orang yang sok-sokan nggak mau jadi Yahudi, malah puasanya ikut-ikutan orang Yahudi. Kemudian puasa para rasul dan jemaat mula-mula, ya, itu melakukannya untuk menjaga supaya roh kita terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, kontrol daging kita, melatih. Mereka lakukannya secara mingguan, ya, setiap minggu mereka lakukan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya seperti Esther, ya, orang Yahudi dan Esther di buku Esther itu tertulis dalam Esther 4 ayat 3. Juga Niniwe, waktu Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe, ya, dalam Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Juga Saulus atau Paulus, ya, waktu baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 9. Jadi puasa yang dilakukan untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya, agar mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Kemudian puasa untuk bernazar kepada Tuhan, seperti Daud waktu berbuat dosa, ya, dia minta dipulihkan oleh Tuhan walaupun anaknya mati, tapi kan Daud karena dia seorang raja dan seorang nabi juga, maka dia datang sama Tuhan dengan merendahkan diri supaya Tuhan jangan mengambil Roh Kudus dari hidupnya, seperti Roh Kudus diambil dari Saul kan. Makanya Daud berpuasa dan bernazar 7 hari 7 malam, ya. Itu juga dilakukan oleh Paulus dan para penatua di Yerusalem. Mereka sama-sama berpuasa, mereka bernazar, ya, dalam Kisah Rasul 21 ayat 24 sampai 27. Yang keempat adalah puasa berkabung, memohon hikmat Tuhan seperti Daniel, ya. Anak kesedihan untuk suatu bangsa, ya. Jadi kalau saudara-saudara menangisi bangsa Indonesia, saudara bisa melakukan puasa berkabung, ya, minta hikmat bagaimana, ya.
Itu dalam puasa Daniel. Kemudian puasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, mendapat pewahyuan seperti Tuhan, ya. Puasa untuk melakukan pekerjaan besar atau mendapat pewahyuan yang dari Tuhan, seperti halnya Musa di dalam Keluaran 34 ayat 28, Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan Yesus dalam Matius 4 ayat 2, ya. Nah, sekarang cara berpuasa. Caranya nggak boleh sembarangan juga, jangan serampangan, asal-asalan ya. Jam 6 pagi, saya jam 6 pagi saya sarapan. Saya mau puasa hari ini, bukannya jam berapa? Jam 12 siang. Nah, itu bukan puasa, ya, itu namanya normal. Oh enggak, jam 3 pastor. Nah, itu namanya nunda makan. Oh jam 6, ya itu tetap namanya bukan puasa. Nah, saya kasih tahu caranya ini di dalam Alkitab, bagaimana cara berpuasa. Puasa itu bukan menunda makan, bukan merubah jam makan dalam sehari, melainkan benar-benar tindakan fisik nggak makan, ya, bukan nunda, tapi benar-benar nggak makan. Yang pertama, ya, yang contoh, 1 kali makan hanya dalam 24 jam, hanya 1 kali makan dalam 24 jam. Hal ini dilakukan secara rutin oleh orang Israel atau orang Yahudi di setiap minggu, ya. Mereka ngambil 1 hari atau 2 hari, ya. Yaitu hari kedua dan hari kelima, Senin Kemis. Hari pertamanya kan Minggu, hari keduanya Senin, ketiganya Selasa, hari keempatnya hari Rabu, hari kelimanya ada hari Kamis, 2 ke 5 jadi Senin dan Kamis, hari ke-6 itu kan hari Jumat, hari ke-7 kan hari Sabtu, hari Sabat. Hari Sabat mereka nggak puasa, kecuali Sabat di hari pendamaian, ya, itu 1 hari penuh mereka berpuasa, ya, 1 kali 24 jam. Di dalam Imamat 23 ayat 32 itu hari Sabat pendamaian. Setahun sekali mereka puasa Sabat pendamaian, ambil puasa itu sehari sekali, 1 kali 24 jam, makan hanya sekali, ya, dari jam 6 sore, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam hari berikutnya. Jadi kira-kira jam 6 sore sampai jam 6 sore, ya. Nah, yang kedua, tidak makan dan tidak minum dalam 3 hari 3 malam. Ya, itu tertulis dalam Ester 4 ayat 16 tadi. Ya, 3 hari 3 malam. Hal ini dilakukan oleh Ratu Ester dan seluruh orang Yahudi saat meminta belas kasihan dari Tuhan. Juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 9, waktu Paulus baru kebingungan, takut, baru ketemu Tuhan Yesus, dia kaget karena dia mau bunuh semua orang Kristen, malah ketemu sama Tuhannya orang Kristen, ya, sama Tuhan yang dia aniaya itu. Makanya dia puasa 3 hari 3 malam, ya. Kemudian Paulus memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Kemudian juga dilakukan oleh bangsa Niniwe waktu Yunus memberitakan dalam 40 hari Tuhan akan hukum kamu. Orang-orang Niniwe bertobat, ya. Terus kemudian dia minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, ya. Dia sudah sadar dan bertobat, ya. Pertobatan satu bangsa biasanya atau awal dari pertobatan kita. Ya, kemudian cara yang ketiga, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Daud melakukannya, ya, waktu bertobat karena berzinah dan membunuh suaminya Betseba, ya, Uria itu. Maka ia bernazar kepada Tuhan, meminta perkenanan Tuhan. Itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 18. Nah, nanti saudara akan lihat nazarnya Daud dalam Mazmur 51. Jangan ambil rohmu dari aku, Tuhan. Dia bernazar, ya. Nah, itu terus dia puasa 7 hari 7 malam. Jadi kalau bernazar itu puasa 7 hari 7 malam. Rasul Paulus dan para tua-tua Yerusalem juga bernazar, ya, untuk masalah-masalah yang pelik, yang penting dalam pengajaran Paulus, bahwa ini ada satu kebenaran. Nah, dia puasa 7 hari 7 malam. Terus yang keempat, nah ini yang kemudian menjadi polemik beberapa pengajar, ya. 1 kali makan dalam 24 jam selama 21 hari. Puasa Daniel itu tadi, ya, disebut dengan puasa Daniel. Saat berbuka hanya makan sayur dan makan buah, dan tidak makan daging atau makan makanan yang sedap, yang lezat, ya, nggak minum anggur, nggak, ya, termasuk nggak minum sirup, nggak minum yang mewah-mewah, benar-benar sederhana, makan sayur, buah, ya, nasi putih, ya. Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Hal ini dilakukan Daniel saat menantikan saat berkabung atas bangsanya, ya. Makanya dia puasa selama 21 hari berkabung atas bangsanya. Itu, ya. Jadi kalau saudara berkabung atas Indonesia, saudara puasa ambil 21 hari puasa Daniel, ya. Puasa untuk Indonesia. Bukannya ikut-ikutan orang Islam puasa Ramadan, salah itu. Itu gereja-gereja ngajarin kurang pas, ya.
Kalau Alkitab ngajari bukan puasa ikutan orang Islam. Puasanya kita kalau untuk berkabung untuk bangsa Indonesia, Anda puasa seperti Daniel puasa. 1 kali 24 jam, makan cuma sekali, makanannya sederhana, nggak makan makanan yang mewah, ya. Dan itu dilakukan selama 21 hari. Ya. Nah, dalam puasa Daniel ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, karena Daniel berkabung, ya, kata berkabung itu, maka setiap perkabungan orang Israel, ya, disertai dengan puasa tidak makan, ya, seperti dalam Ezra pasal 10, ya, ayat 6, Ezra 10 ayat 6. Nah, jadi Daniel tetap makan, tapi sehari sekali dengan sayur dan buah tanpa daging dan anggur serta makanan yang dianggap lezat, ya. Tapi ada penafsiran yang kedua, Daniel selama berkabung tetap makan normal, ya, bisa sehari 3 kali, tetapi dengan frekuensi minimal, ya, hanya dengan jumlah minimal, tidak hanya sekedarnya tidak makan daging dan anggur. Namun hal ini nggak lazim, ya. Mengapa? Sebab tanpa dalam kondisi berkabung pun Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego sudah biasa melakukannya, ya, yaitu waktu seleksi awal menjadi pejabat di negara Babel. Mereka melakukan 10 hari dan selanjutnya mereka terbiasa di Babel itu, mereka terbiasa dengan makan hanya sayur, buah, dan tidak minum anggur, karena semua makanan di istana raja itu pasti sudah dibawa kepada berhala mereka sebelum dibawa ke raja dan sebelum dibawa ke pejabat-pejabat itu, ya. Jadi Daniel nggak mau makan makanan itu, makan makanan bekas berhala itu, ya. Jadi Daniel sudah biasa nggak makan daging, nggak minum anggur, itu sudah biasa. Makanya apa? Itu dalam Daniel 1 ayat 12, ya, nanti saudara bisa cek. Maka itu saya berkesimpulan bahwa Daniel itu waktu berpuasa Daniel selama 21 hari di dalam Daniel 10 itu, dan itu benar-benar puasa, nggak makan, dan hanya makan sekali sehari. Makanya disebutkan, ya, hanya makan sayur, hanya makan makanan yang tidak lezat, makanan yang seadanya, tidak makan daging, tidak minum anggur. Ya, jadi Daniel puasa Daniel itu makan sehari tetap sekali seperti aturan yang pertama tadi, ya, dari matahari terbenam sampai terbenam makan sehari sekali, tetapi benar-benar cuma makan sayur, buah, dan makan sederhana. Jadi nggak ada sirup, es krim, apalagi, ya, nggak ada yang macam-macam, es teler, es kelapa muda, yang itu nggak ada, ya, es Shanghai, apalagi nggak ada, ya. Cara yang kelima, tidak makan selama 40 hari 40 malam, ya. Musa saat menerima hukum Taurat, ya, diajari Tuhan untuk suruh menuliskan semua detail rincian hukum Taurat untuk dituliskan. Puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Yesus waktu memulai pekerjaan pelayanannya juga melakukan puasa ini, ya. Itu dalam Keluaran 34 ayat 28 tadi, Matius 4 ayat 2, ya, itu juga. Elia juga, ya, Elia waktu di padang gurun itu, ya, waktu di Gunung Horeb itu dia pergi. Sama, ya, Elia juga nggak makan 40 hari 40 malam. Nah, ini yang tadi saya awal, pertukaran. Puasa itu adalah sebuah pertukaran tesukah kita dipersembahkan kepada Tuhan, dan kita ambil kehendaknya Tuhan dipakai sama kita, diadopsi. Nah, tertulis dalam Yesaya 58, saudara baca semuanya secara lengkap, ya. Tadi ayat-ayatnya banyak yang nggak saya baca secara detail, tapi ada tertulis di dalam di layar Anda tadi, ya, ayat-ayatnya. Nah, yang harus diperhatikan selama puasa, ya, pertukaran tesukah, hawa nafsu kita ditukar dengan kehendak Allah yang sempurna, ada tertulis dalam Yesaya 58. 1, tidak boleh nagih hutang. Bahkan kita harus mengampuni hutang sesama kita yang memang sudah nggak sanggup bayar. Juga jangan nagih janji atau dendam, malah harus mengampuni, ya. Jadi kalau saudara-saudara punya tetangga atau ada saudara handai tolan yang punya hutang, tapi saudara ingat itu hutangnya karena dulu buat bayar sekolah anaknya, atau buat rumah sakit, atau buat hutang-hutang yang benar-benar karena kebutuhan primer, ya, jangan ditagih, kasihkan saja. Percaya, saudara akan mendapatkan berkatnya. Oh, haleluya, ya.
Saudara, orang-orang jangan lagi janjinya orang. Sudah tahu kalau orang sudah ingkar janji, udah nggak usah ditagih, lepaskan saja. Juga nggak usah menendam, ya. Saudara, ampuni. Itu saat puasa. Jangan lagi puasa malah ngutukin orang. Waduh, itu salah itu. Lagi puasa, saya dulu gitu ya. Mentang-mentang hamba Tuhan, saya lagi puasa. Ada orang nyakitin saya puasa, saya ambil ngutuk. Itu benar-benar hal yang salah itu ya. Tapi itu terjadi ya, waktu saya kutuk itu terjadi. Tetapi akibatnya apa? Kalau mulut kita mengucapkan kutuk, maka hidup kita akan jadi saluran kutuk. Salah dikit kita, kutuk yang kita ucapkan ke orang itu akan kena sama kita juga. Ya, karena apa? Kalau hidup kita jadi saluran berkat, maka yang tersisa dalam hidup kita adalah berkat. Kalau hidup kita menjadi saluran kutuk, maka yang tersisa dalam hidup kita juga kutuk. Jadi waktu puasa jangan kutukin orang. Ya. Jadi berkat. Walaupun kutuk, nanti sama-sama. Ya, tapi kalau itu mau pilihanmu, ya balik lagi nggak apa-apa ya, hidup kan pilihan, tuh.